Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Di pertemuan kedua, untuk mata kuliah dasar pemrograman, saya akan coba membahas tentang sintak dasar dari aplikasi Python. Ya, sintak dasar ini merupakan struktur, ya, struktur dari aplikasi Python yang memang harus Anda pahami dan harus Anda kuasai tentunya, karena memang aplikasi Python saat ini menjadi sebuah pilihan dari pembahasan dasar pemrograman di perkuliahan hari ini yang akan kita gunakan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, setiap bahasa pemrograman tingkat tinggi itu pasti mempunyai struktur, ya, karena aplikasi Python ini juga masuk ke dalam bahasa pemrograman terstruktur, ya, dan juga dia berbasis OOP, Object Oriented Programming, ya. Aplikasi Python ini sama seperti aplikasi lainnya gitu, punya struktur, punya perintah, punya fungsi, punya operator gitu. Dan masing-masing harus digunakan sesuai dengan fungsinya gitu loh. Ya. Nah, misalkan di sintak pertama yang ingin saya bahas adalah tentang Python merupakan bahasa pemrograman yang memiliki sintak yang sederhana dan mudah dimengerti. Ya. Filosofinya adalah pemrograman ini mudah dibaca atau mudah dimengerti. Karena memang bahasa Python dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya itu memang berbeda. Ya, kita perhatikan coba. Statement, ya, atau pernyataan di dalam Python, semua perintah yang bisa dieksekusi disebut dengan statement. Semua perintah yang bisa dieksekusi oleh Python disebut dengan statement. Misalkan A sama dengan 1. A sama dengan 1. Ini merupakan sebuah statement, ya, atau penugasan. Nah, statement lainnya di dalam Python itu juga ada statement if, statement for, ya. Kenapa statement if? Kenapa statement for? Statement if digunakan biasanya untuk mengeksekusi kalau ada sebuah pernyataan yang memiliki memiliki dari dua alternatif jawaban gitu, pilihan, ya kan. Kalau statement for, ya, itu sebuah statement yang ditugaskan untuk menjalankan kalau pernyataannya itu berulang gitu loh, berulang satu dua, menghitung bilangan bulat yang terdapat dari 1 sampai 10 gitu. 0, 2, 4, 6 dan seterusnya. Ya. Di dalam Python ada juga yang disebut dengan statement multibaris. Ya. Statement multibaris ini biasanya kalau kita membuat statement lebih dari satu baris. Ya. Pada akhir statement dikasih karakter yang disebut dengan new line dengan simbol backslash. Contoh, A sama dengan panjang 1 ditambah panjang 2. Ya, karena statementnya panjang, dia dibagi menjadi 2 baris. Nah, setelah statement kedua, dia dikasih backslash. Panjang 3, panjang 4. Ya, boleh seperti ini. Ini kan contoh. Ya. Terus, statement yang ada di dalam kurung, ya, kurung siku, kurung kurawal, atau kurung biasa, tidak memerlukan tanda backslash. Kenapa? Ya, ini uniknya, spesial. Ya, variabelnya nama bulan, contoh Januari, Februari, Maret, April, terus sampai Juni, walaupun, nah, yang harus Anda perhatikan adalah di dalam penulisan
Pernyataan dia di dalam tanda kutip. Ini biasanya bahwa dia menandakan bahwa dia bertipe string. Di dalam Python ada juga yang disebut dengan baris dan indentasi. Python tidak menggunakan tanda kurung kurawal untuk menandai blok atau grup kode. Blok kode di dalam Python menggunakan tanda indentasi atau spasi. Jumlah spasi untuk setiap baris yang ada di dalam satu blok kode program harus sama. Satu blok program itu maksudnya satu perintah program. Nah, ini contohnya. Satu blok program. If, else. Ini adalah pernyataan statement yang mengandung lebih dari dua pernyataan. Jika nilai kurang sama dengan 5, maka cetak nilai jelek. Cetak tidak lulus. Tapi else, kalau nilainya lebih dari 5, 6, 7, dan seterusnya, maka cetak nilai bagus atau lulus. Ini adalah statement ya, yang lebih dari 1. Maka digunakan if. Ini disebut dengan satu blok program. Ya. Jumlah spasi untuk setiap baris yang ada dalam satu blok kode harus sama. Nah, bila indentasi dalam satu grup tidak sama, Python akan menampilkan sintak error. Ya kan? Kan beda, barisnya beda nih. Dia ada dalam dua baris, tidak dalam satu baris. Ya. Maka si Python ini akan menampilkan kode kesalahan. Ya. Kesalahannya apa? Line 3. Line 3 karena dia masih dalam satu blok program. Ya. Di dalam Python ada juga penulisan dengan tanda kutip. Ya, baik kutip 1, kutip ganda, kutip triple, untuk menandai bahwa yang di dalam kutip adalah variabel string. Sepanjang stringnya diawali dengan tanda kutip yang sama, harus diakhiri dengan kutip yang sama pula. Ya kan? Kata kutip 1 awalnya, akhirnya kutip 1. Kalimat kutip 2, di akhirnya kutip 2. Pasangan gitu. Ya. Ini lumrah gitu. Dia dari banyak bahasa pemrograman juga sama gitu. Ya, baik di PHP, bahasa C, ya. Kalau kaitannya dengan string atau karakter, ya dalam kutip itu pasti sama. Nah, di dalam Python ada juga tanda pagar. Ya, tanda pagar ini biasanya digunakan hanya untuk membaca sebuah komentar atau catatan gitu. Dia tidak dibaca sebagai statement. Ya, di dalam Python ada komentar yang hanya satu baris ataupun komentar yang lebih dari satu baris atau dua baris. Ya, kalau satu baris cukup gunakan tanda pagar. Ya, tapi kalau lebih dari dua baris, ya, lebih dari satu baris, Anda bisa gunakan triple kutip. Ya, triple kutip. Maka dia akan membaca sebagai komentar. Ya, ini contoh. Ini merupakan sebuah komentar untuk komentar paragraf. Hello world. Maka yang tercetak adalah hello world. Kenapa? Yang dibaca sebagai statement dalam program ini hanya hello world. Ya, lalu ada juga tipe data variabel. Ya, variabel ini adalah hal yang sering kita temui gitu di banyak bahasa pemrograman. Ya, variabel apa sih? Variabel adalah lokasi di memori yang digunakan untuk menyimpan nilai. Ya, baik yang penyimpan sifatnya sementara ataupun yang bersifat permanen. Ya kan? Kalau sifat sementara kita tidak memerlukan database.
Tapi kalau yang sifatnya permanen, kita memerlukan database yang simpan dalam storage. Memberi nilai variabel di Python tidak perlu deklarasikan secara eksplisit, ya kan? Kalau di bahasa C, kita deklarasikan dulu sebelum kita buat pernyataan atau buat statement. A tipenya ini, B tipenya ini, atau dia mengandung konstanta A sama dengan 5 dan seterusnya. Ya. Di dalam Python, deklarasi atau pembuatan variabel terjadi secara otomatis pada saat kita memberi nilai penugasan. Langsung A sama dengan 10, cetak A. Nggak usah dideklarasikan terlebih dahulu. Nah, di dalam membuat sebuah variabel, ya, kita memerlukan yaitu operan namanya. Operan ini kalau di dalam operator ini disebut dengan operator logika, ya, sama dengan, lebih besar, lebih kecil, tidak sama dengan, gitu kan. Ini nilai disebut dengan name variable, 90 disebut dengan nilai variabel, sama dengan adalah operan. Tipe data di dalam Python. Di hampir semua bahasa pemrograman pasti kita mengenal namanya tipe data. Ya, tipe data ini untuk apa? Nah, contoh ini. Nilai sama dengan 90. 90 ini bukan hanya ditulis 90 gitu, tapi dia mempunyai tipe data. Kenapa? Karena dia bertipe angka, maka dia bertipe integer. Memang ada tipe data apa saja di dalam Python? Dalam Python ada banyak jenis tipe data. Ya, contohnya boolean, string, integer, float, hexadesimal, kompleks, list, tuple, dan dictionary. Ya. Dari boolean tipe data pilihan, string menyatakan karakter yang diapit dalam tanda kutip, kutip satu ataupun kutip double. Integer angka bulat, float angka desimal, hexadesimal, ya, bilangan yang berbasis 16, ya. Kompleks menyatakan pasangan real, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, masing tipe-tipe data ini bisa kita tentukan pada saat kita membuat nama variabel. Contoh, nim. Nim itu tipe datanya apa? String. Nama tipe datanya string. Jumlah beli, ya, integer. Jumlah bayar karena dia angka, ya, kita bisa gunakan heksadesimal, ya, karena dia angkanya panjang atau besar, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di dalam bahasa pemrograman Python kita kenal dengan istilah input dan output. Input dan output ini adalah fungsi, ya, fungsi built-in yang bisa kita gunakan kalau kita mau cetak statement. Nah, input statement, ya. Print hello world, ya, pada saat di running maka yang muncul hanya teks hello world. Tapi kalau input nim, maka kita ada langkah berikutnya, eksekusi dengan menginput nim kita. Jangan kita kasih perintah input setelah di running bingung menginput apa, statementnya apa, nim, ya tulis input nim. Nama, ya berarti input nama, ya. Itu fungsi yang bisa kita gunakan di dalam Python. Di dalam Python ada dua fungsi built-in yang membaca data dari input standar yang secara default berasal dari keyboard. Fungsi ini adalah input dalam tanda kurung atau raw input. Di dalam Python, 3 fungsi raw input tidak digunakan lagi. Ya.
Selain itu, input berfungsi membaca data dalam keyboard. Ingat ya, dalam Python 3. Ya. Kalau Anda kemarin menginstal Python 3.8, itu berarti fungsi raw input udah nggak bisa. Ya, semuanya menggunakan input. Tapi kalau dalam Python 1, 2, itu kita masih bisa gunakan raw input. Ya. Kalau dia berbahasa string, maka harus gunakan tanda kutip. Kutip 1 atau kutip 2. Ya. Contoh nih, di bawah ada deklarasi, ada pernyataan NIM sama dengan input. Dalam kurung kutip 2, masukkan NIM Anda. Ini adalah tipe variabel string. Nah, tipe variabel string. Kenapa? Karena dalam tanda kutip. Kok stringnya nggak ditulis, Pak? Ya, string itu cukup diwakili dengan kutip. Beda halnya dengan tipe data angka. Harus kita buat dulu. Input, ya, masukkan name, ya, begitu seterusnya. Output sama, print, ya, print dalam kutip Python adalah bahasa pemrograman yang hebat, ya, cetak. Ataupun misalkan ada latihan seperti ini, sama dengan input, masukkan name, ya, angka, input, angka, cetak garis, ya, name yang dimasukkan, ya, string, ya, ini untuk pemanggilan string, ya, str dalam kurung name, ya, cetak name, ya, plus untuk angka, ya, cetak angka. Maka nanti dia akan menampilkan NIM dan nama atau NIM dan angka yang Anda input. Dia tersimpan. Kenapa? Karena kita gunakan variabel. Variabel itu kan untuk menyimpan nilai secara temporary. Maksudnya kalau sudah program itu di end, diakhiri, maka data itu akan hilang. Ya. Beda nanti kalau di next session kita bahas tentang database, ya, kita bisa menginput di dalam secara menyimpan secara permanen, ya. Terus ini ada latihan, ya, mungkin bisa Anda kerjakan latihan ini, ya. Terus nanti Anda print, ya. Jadi nanti Anda latihan ini input outputnya, ya. Anda buat statement programnya, ya. Lalu Anda hasilnya Anda print out di Word, ya, di, print out, ya, set Anda print screen, ya, nanti lalu Anda paste di Word, ya. Nanti Anda kirim hasil dari latihan ini, ya, ke email saya ishak.ihk@bsi.ac.id, ya. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Semoga bisa mewakili pertemuan hari ini untuk menjelaskan materi pertemuan 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.